hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah engkau bertambah teguh di dalam Tuhan. Bentuk kata ini sekali lagi yaitu present pasif. Artinya kita yang pasif, tapi Allah yang aktif mengerjakan itu semua. Artinya kita bertambah kuat di dalam Tuhan. Di 2019. Itu yang sempat saya tidak wawancara dengan beliau. Bayangkan, tidak pernah pergi ke gereja dari tahun 77 sampai tahun 2019. Maka waktu saya rintis 2012, bilang mau rintis pos PI, pos pelayanan, mama saya itu orang yang pertama paling suka cita. Karena mama bilang, akhirnya mama bisa bergereja, mama senang. Waktu semasa remaja, SMA, dan mama saya kuliah, mama saya aktif di gereja. Sapu pel gereja, cuci tempat perjamuan kudus, ikut paduan suara. Kalau tidak salah Victoria, apa paduan suara yang saya lupa waktu itu. Beliau cerita, aktif paduan suara sampai masa kuliah. Mama saya itu aktif paduan suara. Tapi begitu dia menikah dan jatuh sakit lumpuh, tidak pernah injak ke gereja. Artinya tidak pernah ke gereja. Karena gereja juga di Indonesia kan beda. Kalau gereja di Amerika, waktu kakak saya menikah dan saya pergi, di gereja, semua gereja di Amerika tuh ada tempat untuk disabilitas. Jadi tempat untuk kursi roda. Lewat, untuk orang-orang yang mengalami keterbatasan, orang-orang cacat, itu ada jalannya sendiri. Di Indonesia belum. Desain gereja rata-rata khusus untuk orang sehat saja. Ya kan? Karena kita tidak temukan tempat untuk kursi roda. Di Indonesia jarang kita temukan. Ya. Kalau mungkin di kota besar, di Kupang hampir jarang saya temukan. Rumah ibadah itu memikirkan akses untuk orang-orang yang cacat atau disabilitas. Ya. Maka saya, mama saya secara pribadi tidak bisa ke gereja. Dan dari tahun 77 sampai 2019, tunggu 3 bulan baru majelis datang. 3 bulan baru ada ibadat. Tapi yang saya kagum, sampai menghembuskan nafas terakhir, mama saya tetap setia kepada Tuhan. Selama saya hidup, saya tidak pernah dengar mama saya itu mengeluh dengan kelumpuhannya. Kayak dia bilang, lebih baik mati sesudah keadaan. Tidak pernah saya dengar keluar dari mulutnya. Justru imannya semakin teguh. Sampai 1 tahun sebelumnya seorang hamba Tuhan datang. Ya, dari I3. Datang dan pelayanan di sini.
Pak Semi, ya Samuel Takaliwang kalau tidak salah, Pak Sem datang bersama istrinya mau ngomong sama mama waktu itu, ibu kita berdoa ya supaya kalau Tuhan izinkan ibu bisa berjalan. Padahal itu 2018, 2019 mama dipanggil pulang Tuhan. Masih ada videonya lagi. Waktu itu saya video. Mama saya bilang, Pak Pendeta, jangan berdoa minta saya bisa jalan. Bagi saya sudah cukup. Karena bagi saya mau berjalan nanti waktu saya berjumpa dengan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Mama saya terinspirasi dari cerita tentang Fanny Crosby. Yang buta sejak 3 bulan, kesalahan prosedur dokter, akhirnya dia buta sejak umur 3 bulan sampai Fanny Crosby mati. Tapi dia ciptakan 8.000 lagu himne dan 6.000 itu terkenal. Buta. Sampai wartawan tanya Fanny Crosby, kalau Tuhan izinkan Ibu Fanny hidup lagi, apa Ibu minta untuk bisa melihat? Fanny Crosby jawab, saya akan berdoa biar saya dilahirkan dalam keadaan buta lagi. Karena bagi saya, yang pertama kali ingin saya lihat dalam hidup saya adalah Juru Selamat saya, Yesus Kristus. Wih. Fanny Crosby buta dari umur 3 bulan sampai meninggal, tapi dia menikah, ya. Tuhan memberkati dia dalam rumah tangga sekalipun dia buta. Dia ciptakan 8.000 himne, 6.000-nya terkenal. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Waduh, kalau saudara nyanyi itu lagu, lagu-lagu itu kalau dinyanyikan saya langsung ingat luar biasa. Lagu ini bukan diciptakan oleh orang yang sehat, orang yang buta dari umur 3 bulan. Orang yang berkata kalau dia dilahirkan lagi ke dunia, dia tidak minta untuk bisa melihat. Biar dia dilahirkan dalam keadaan buta. Karena bagi Fanny Crosby, orang pertama yang ingin dia lihat dalam hidupnya adalah Yesus Kristus Juru Selamatnya. Wih, itu tidak mudah iman seperti itu tuh Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan kami, Allah yang kami sembah, mau selamatkan kami dari perapian itu juga. Dan kalau Tuhan kami tidak selamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala, dengar baik-baik hai Raja. Kami tidak akan menyembah patung yang engkau buat. Itu luar biasa, iman sekalipun. Tuhan mau tolong atau tidak tolong, kami tetap setia menyembah Tuhan. Keteguhan iman inilah bukan karena kekuatan Sadrak, Mesak, Abednego. Keteguhan iman daripada mama saya begitu setia, lumpuh 42 tahun, dia bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan dari mama saya. Kok buktinya son pernah gereja? Tapi bagaimana dia mengelola imannya, bagi saya, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Dari tahun 77 sampai tahun 2019 tidak masuk gereja. Bagaimana dia mengelola kebutuhan rohaninya. Dia baca firman Tuhan. Dan mama saya punya jam doa tuh. Jam 3, jam 6, jam 12, jam 9. Mau pagi, kok malam dia semua nyanyi. Itu anak band dong paling hafal. Kami biasa main musik karena dulu ada studio musik di sini. Kalau mama saya sudah bernyanyi, Allah kuasa melakukan, kata bubar subuh. Ini sudah jam 3 nih, oma sudah berdoa. Bubar, bilang bubar. Karena jam 3 pagi itu pasti mama saya akan berdoa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dan itu yang justru setelah mama saya dipanggil pulang Tuhan, saya rindu itu suasana. Itu kami anak band tuh tahu semua. Kami ada duduk di situ. Mam tua su bangun menyanyi jam 3 itu pasti. Kalau saya mau bilang dia punya doa lebih kencang dari saya yang suka pindah toga sarjana teologi. Lebih kencang secara spiritual. Mungkin secara teologi ya terbatas mama saya. Tapi secara spiritual saya harus akui bahwa sungguh-sungguh beliau memiliki hati ya, berdoa untuk kami anak-anak, mempunyai jam-jam doa. Nah saudara lihat, kalau hari ini kita bisa bertumbuh, semakin teguh dalam iman, percayalah itu semua dikerjakan oleh Bapa di surga. Bukan karena kita punya hebat. Jangan kita terjebak menjadi orang yang sombong rohani. Bahwa seolah-olah segala kemampuan kita itu karena kehebatan dan kemampuan kita. Allah yang bekerja, Allah yang meneguhkan segala sesuatu di dalam kita. Kalau hari ini iman kita masih teguh dan kokoh di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. 2 Korintus pasal 1 ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami. Jadi Allah yang meneguhkan Paulus dan para rasul. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa
Dia Allah yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi hari ini, kalau engkau masih tetap setia kepada Tuhan, engkau teguh di dalam Tuhan. Ada berbagai macam tantangan, ujian, cobaan, tapi engkau masih tetap beriman sungguh kepada Tuhan, kepada Kristus. Percayalah, yang meneguhkan imanmu itu adalah Tuhan, bukan karena hebatmu. Jangan menjadi orang yang sombong rohani, Bapak Ibu Saudara. Keteguhan imanmu itu semua karena dikerjakan oleh Bapa di surga. Maka sebagai orang Kristen, ketika kita ada dalam Kristus, kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Kemudian kita perhatikan di sini. Allah juga akan memperkuat dan bahkan memverifikasi kita, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan. Roma pasal 15 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Saudara lihat, Kristus telah menjadi pelayan. Maka heran hari ini, engkau disebut menjadi hamba Kristus, tapi engkau punya naluri superstar. Kamu punya Tuhan pelayan, Pak. Kristus telah menjadi pelayan. Supaya apa? Bangsa-bangsa datang memuliakan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita bisa melayani, jangan punya naluri superstar. Sombong rohani, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menggantikan peran Kristus. Padahal Kristus yang sesungguhnya bekerja di dalam kita. Tapi kita curi kemuliaan itu. Oh, pelayanan ini berhasil karena saya. Saya bisa hidup kudus, hidup benar karena saya punya jam doa. Saya doa pas ayat. Tidak. Kau punya jam doa, kau bisa puasa juga karena Kristus yang mengerjakan itu keinginan. Kristus yang membuat engkau supaya berkelanjutan di dalam melayani Tuhan. Engkau tidak suam-suam kuku, engkau tidak panas tai ayam, iya kan? Pas susah Anda pun cari Tuhan, ini angin ribut. Ibarat jam 7, jam 5 kau sudah di gereja. Bila perlu apa-apa Pak Pendeta, bebantu pel-pel, ini polisi sudah cari beta nih, ya kan? Daripada nanti bet lari di rumah Tuhan kok, bet bantu pel kok, sapu kok. Kalau Tuhan su pakai depo alat polisi cari, baru lu mulai bingung, iya kan? Pas masalah. Tapi begitu Tuhan pulihkan, masalah selesai. Kakak, su jam 8. Hai, minta maaf Pak Pendeta. Ini pekerjaan mengerti toh. Pendeta bisa mengerti. Tapi Bapak Tua di atas, hati-hati. Tidak maklumi berarti parah. Nah. Alkitab bilang, Allah tidak mempermainkan diri, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan hidup sembrono. Maka hidup sungguh-sungguh. Kita ini kadang-kadang main-main dengan Tuhan. Belum. Tuhan tapas satu kali ketong lupa ketong pun nama juga. Iya kan? Saudara mau melawan Tuhan. Tuhan kalau masih pakai hamba Tuhan, pakai keluarga, pakai teman, pakai pacar, iya kan? Pakai polisi tegur ketong, cepat sadar. Kalau son sadar nanti, ini kasih tunjuk ini ayat. Ya, sebentar. Ya. Ada satu bagian. Lihat. Kisah para Rasul 12. Ayat 21 sampai 22. Kisah para Rasul 12 ayat 21 sampai 22. Jangan sombong saudara. Maka hari ini kau bisa punya pelayanan baik. Kau jadi orang yang baik, santun. Engkau bertumbuh, imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan sombong. Kisah para Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Herodes pakai pakaian kerajaan. Dan rakyat bersorak membalasnya. Raja yang omong, rakyat bilang begini, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Herodes sombong. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Lihat, Tuhan pakai aparat keamanan prajurit pada waktu itu untuk tegur dia.
Tuhan langsung perintah di pasukan dari surga yang turun. Ayat 23. Catat bapak. Jadi kalau orang tuamu, pacarmu, temanmu, sahabatmu, polisi yang masih togor dan tangkap Anda, sadar bapak. Namun karena Herodes sombong, dikatakan, dan seketika itu juga ia ditampar. Malaikat ini lu sudah lihat, atau tiba-tiba saya lu sudah banting. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara lihat. Tapi Herodes pun mati, malaikat yang tampar. Berisi kosone kalau Tuhan atur. Hari ini kalau engkau sombong, hati-hati. Jangan sombong rohani, jangan sombong dengan apa yang telah engkau capai. Percayalah, imanmu semakin teguh, bangunan rohanimu semakin kokoh, engkau semakin berakar di dalam Tuhan. Itu semua dikerjakan oleh Bapa di sorga. Ya. Imanmu semakin bertambah kuat. 1 Korintus pasal 18 ayat 8 berkata, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Tuhan meneguhkan iman kita sampai kepada kesudahannya. Jadi kalau kita bisa tetap setia sampai akhir, itu karena Tuhan yang mengerjakannya. Kita bisa bertahan di tengah pergumulan, tantangan, ujian, cobaan, perjalanan iman kita di dalam pelayanan, kita bisa kuat. Itu karena Allah yang meneguhkan kita.